Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, alangkah bahagianya kalau kita membayangkan bagaimana Roh Kudus Allah bekerja. Para murid menerima Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa yang dimengerti oleh semua suku-suku yang ada pada waktu itu, sehingga tidak ada kesalahpahaman karena mereka mengerti pewartaan sukacita yang diwartakan oleh para rasul. Alangkah bahagianya bila orang-orang juga diberi karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kita satu sama lain saling melengkapi, saling membutuhkan, dan pula akhirnya saling memberi. Karena karunia-karunia yang diberikan tidak sama satu dengan yang lainnya. Dan alangkah bahagianya kalau orang-orang seperti para rasul menerima Roh Kudus, sehingga dibebaskan dari ketakutan-ketakutan dan mereka hidup dalam damai karena saling mengampuni satu dengan yang lain. Saya membayangkan alangkah indahnya dunia ini kalau penuh dengan orang-orang kudus. Orang-orang kudus berarti mereka tidak saling melukai, mereka saling mencintai, mereka saling mengampuni satu sama lain, mereka takut berbuat dosa. Tidak ada yang korupsi di negeri ini, tidak pula ada yang berdosa karena tidak setia di dalam keluarga. Tidak ada juga orang-orang yang hidup dalam pelarian, lari pada minuman keras, lari pada narkoba, lari pada perjudian. Itulah tempat-tempat orang lari dari kenyataan indah dunia yang kudus. Maka gereja kita adalah gereja Katolik yang kudus, dan persekutuan kita adalah persekutuan para kudus, dan kita saling mengampuni. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang abadi, hidup yang kekal. Roh Kudus bekerja terus-menerus sejak awal kita diciptakan. Sejak Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, maka firman Allah menjadi manusia. Sejak Yesus lahir dan dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku dan Dia yang mengutus aku untuk mewartakan kabar sukacita bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun penuh berkat karena Roh Kudus. Dan kerja dari Tuhan Yesus adalah menguduskan dunia, mengampuni orang-orang berdosa, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Dia sungguh hadir untuk menguduskan dunia. Dan ketika dia wafat, dia dibangkitkan oleh Roh Kudus, naik ke surga dan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong bagi kita semua. Dia menyertai kita sampai akhir zaman dengan Roh-Nya yang kudus, agar kita dipimpin pada seluruh kebenaran
dan diingatkan akan kebaikan Tuhan. Maka hari ini adalah hari yang kita nantikan karena Roh Tuhan akan dicurahkan ke dalam hidup kita supaya kita hidup kudus. Dan kita diberi kuasa Roh Kudus untuk diutus menguduskan dunia, menyucikan dunia. Saya selalu mengatakan ini yang paling keren dalam gereja Katolik. Tuhan tidak hanya memberikan aturan Tuhan, kalau dilanggar dihukum, kalau dilakukan dapat pahala. Tidak. Tuhan bahkan memberikan rohnya kepada kita supaya Tuhan hidup di dalam diri kita. Inilah bedanya kita dengan yang lain. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini? Ingat itu. Roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Mengapa kamu masih takut dengan roh-roh yang lain? Mengapa kamu masih bisa diganggu roh yang lain? Apakah kita memberi tempat kepada Roh Kudus di dalam hidup kita, atau kita manusia biasa yang hanya mengandalkan pikiran dan perasaan? Kita mempunyai pikiran, perasaan, tubuh, dan roh. Sehingga kita boleh mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Dia mengurapi aku dan Dia yang mengutus aku. Dan inilah yang perlu kita sadari. Dan roh itu adalah roh kasih Tuhan yang penuh pengampunan. Kita diutus untuk mengampuni. Jadi kalau Anda tidak mengampuni orang lain, Roh Kudus macet di dalam diri saudara. Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri saudara. Roh Kudus merana dalam diri saudara. Karena itu kuasa Roh Kudus tidak menguduskan saudara. Anda tidak merasa kehadiran Roh Kudus. Karena kita terlalu banyak menggunakan pikiran dan perasaan saja. Pikir kita bahwa pikiran dan perasaan itu paling hebat di dalam diri kita. Tidak. Sehingga Anda punya kesulitan untuk mengampuni orang lain, saya nggak bisa mengampuni. Karena nanti kalau saya ampuni, kalau dia bersalah lagi sama saja. Ini orang yang berpikir. Dia tidak menjalankan rohnya untuk mengampuni, dia berpikir-pikir. Ada lagi yang mengatakan, saya nggak mau mengampuni karena saya masih sakit hati. Saya tidak bisa melupakan itu. Itu kata perasaan Anda. Kalau Anda mengandalkan perasaan, Anda akhirnya tidak mengampuni. Maka marilah satu hal saja yang saya minta. Kalau saudara sungguh-sungguh mau menjadi bait Roh Kudus, ampunilah semua musuh-musuhmu sampai kamu tidak mempunyai musuh lagi, sehingga kita menjalankan firman Tuhan.
Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian. Tapi kamu ampunilah musuh-musuhmu. Ya. Berkatilah mereka, doakanlah mereka. Sampai kamu tidak punya musuh lagi. Maka Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera. Dan dalam damai sejahtera itu kita diberi hikmat Roh Allah. Kita diutus untuk mengampuni, mempertobatkan orang lain dengan pengampunan, menguduskan orang dari dosanya. Namun masih ada 2 tugas lagi. Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Itulah kerja Roh Kudus, menguduskan dari dosa, menguduskan dari kelemahan dan penyakit, dan menguduskan dari setan-setan. Jangan takut, karena roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Ulangilah itu 1000 kali setiap hari. Jangan takut, karena roh yang ada padaku lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Daripada Anda mengulang-ulang kata santet, daripada Anda mengulang-ulang kata roh jahat yang lainnya. Ulangilah juga kata-kata, aku mengampuni musuh-musuhku, aku memberkati mereka, aku menguduskan mereka. Kalau Anda nonton TV kemudian ada berita si A ditangkap KPK karena korupsi, ampunilah mereka. Bukan saya mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, saya menguduskan orang yang berdosa ini sehingga dia bertobat. Dan semakin banyak orang mengampuni dan mengampuni, kita menyucikan negeri ini. Karena kuasa pengampunan itu luar biasa. Ketika tanggal 13 Mei tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II ditembak oleh Ali Abka dan diselamatkan oleh karena Bunda Maria yang melindunginya. Dan setelah sembuh dari luka tembak, Paus Yohanes Paulus II mendatangi penjara di mana si penembak itu, dan dia mengampuni, dia memberkati, dan seluruh dunia mengagumi, memuji bahwa pemimpin kita Paus bermurah hati, mengampuni si pendosa, dan akhirnya dia pun bertobat mengikuti Yesus. Dia tidak hanya menguduskan satu orang saja, tapi dia menggerakkan hati para pemimpin negara lain, para pemimpin-pemimpin agama untuk mengikuti teladan Paus kita. Kuasa Roh Kudus bekerja terus di dalam hidup kita. Saya selalu mengatakan dunia tidak membutuhkan orang pinter, tapi dunia membutuhkan orang-orang suci. Orang-orang sucilah yang sampai sekarang menjadi kehidupan gereja Katolik, sehingga dari awal abad hingga akhir zaman nanti gereja ini akan berkembang. Apa yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus?
bukan organisasi, ya bukan ajaran. Yang terpenting Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, sehingga banyak mujizat-mujizat terjadi dan banyak orang percaya. Mari kita penuh kerinduan memohon kehadiran Roh Kudus yang tadi sudah dinyanyikan dalam madah. Datanglah Roh Kudus, terangilah hati umatmu, jadikanlah semua baru. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang tersesat pulangkanlah, yang jatuh bangunkanlah, yang berdosa ampunilah, dan seterusnya. Saya harapkan Anda menjadi orang-orang yang keren, bukan orang yang cemen-cemen. Karena Roh Tuhan ada padamu. Ya. Biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita ketika kita menerima Roh Allah. Dan mari kita lakukan tugas kita menguduskan dunia, menyucikan dunia dengan kuasa Roh Kudus. Jangan mudah takut. Nanti ada orang indigo mengatakan kamu begini, kamu begitu. Ya. Orang indigo berbeda dengan orang yang berkhidmat dari Roh Kudus. Karena mereka belum tentu benar, sedangkan Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Anda mudah lari kepada orang pintar, paranormal. Kasihan Roh Kudus. Ya, kasihan Roh Kudus menderita dalam diri Anda. Maka Anda diutus dengan tenaga dan kuasa Roh Allah. Dan yang mengutus Anda adalah Yesus yang berkuasa atas surga dan bumi. Apalagi yang kita takutkan? Yesus mengutus kita dan Dia penguasa surga dan bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Dan aku mengutus kamu dengan tenaga dan kuasa melalui Roh Kudus. Semoga iman dan kepercayaan Anda berkembang, bertumbuh. Dan Anda tidak hanya mengatakan amin, amin, amin. Tapi katakanlah kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa surga dan bumi. Ya, kita selalu mengatakan itu. Memuji dan memuliakan Engkau. Muliakanlah Tuhan dengan menguduskan dunia. Mengampuni, menyembuhkan, dan mengusir roh-roh kegelapan. Hendaknya kamu sempurna dalam kasih dan sempurna di dalam kekudusan. Maka terimalah Roh Kudus. Kita berdiri menyatakan iman kita.